Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sekitar tahun 2000-an, paman dari sahabat yang mengirimkan kisah ini, kita sebut saja dengan nama Roni, memiliki seorang sahabat. Jadi di tahun 2000 itu, si Roni dan sahabatnya kita sebut saja dengan nama Dede. Roni dan Dede sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek. Nah, Roni ini yang sudah berusia 34 tahun. Namun beliau belum menikah, sedangkan Dede yang baru berusia sekitar 26 tahun sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Mereka sama-sama beraktivitas nongkrong di pangkalan ojek untuk mencari penumpang. Nah, jadi karena Roni masih hidup sendirian, ya, belum memiliki tanggungan keluarga, sedangkan Dede ya penghasilan dari narik ojeknya pada tahun 2000-an itu memang boleh dikatakan tidak mencukupi lah untuk membiayai kedua anaknya dan seorang istrinya. Jadi Roni yang memang orangnya pandai lah ya mengolah uang. Jadi uang hasil ngojek ditabung dan akhirnya Roni bisa membuka sebuah cucian motor. Nah, disitulah Roni berhenti menjadi tukang ojek, dia mengolah cucian motor yang dia bangun. Di sini karena memang Dede sahabat dekat dari si Roni mengajaknya, ya kalau memang dari penghasilan ngojek kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga kamu, ayolah sambilan kamu ikut di cucian motor aku. Jadi sistemnya nanti kita bagi hasil. Ya, contohnya gini lah, misal upah cuci motor 10.000, nah nanti buat aku 5.000, buat kamu 5.000. Nah, jadi mereka sepakat lah, Dede yang sambil ngojek, sambil cuci motor, ya akhirnya bekerja sama Roni kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan alhamdulillah usaha yang dijalankan Roni, ya, cucian motor yang dibukanya berkembang. Tapi di sini Dede yang sekarang berprofesi ganda, menjadi cucian motor dan sambil ngojek. Namun terlihat ekonomi keluarganya sama sekali belum mencukupi. Dia sering ngeluh sama Roni. Ron, gue ngiri lah sama kamu. Kamu udah enak sekarang, cucian motor udah jalan, tinggal ya nyantai-nyantai aja lah. Sedangkan aku walaupun sambil nyuci di sini penghasilannya sama juga kayak kamu, dapat duit 5.000 dalam satu cucian motor. Nah, aku sambilin juga dengan ngojek, tapi dapurku juga belum cukup, Ron. Jadi aku pinjam duit lah. Ya, aku pinjam duit, aku mau buka cucian motor juga lah, mana tahu rezekiku ada di situ. Nah, jadi mendengar apa yang dipinta sama Dede, yang mungkin ya Roni ini juga prihatin dengan apa yang dialami Dede. Dan Roni juga mengatakan ya, Dede ini dan keluarganya walaupun hidup sederhana, mereka terlalu boros. Ya, kalau ada uang dia nggak mikir-mikir lagi untuk disimpan. Jadi berapa dapat uang, berapa dihabisin. Ya memang ya prinsip hidup orang ya beda-beda lah, sedangkan Roni enggak ya. Nah, mendengar apa yang dikatakan Dede, Roni juga memiliki inilah ya, insting dagang lah. Ya udahlah, kalau gitu aku modalin kamu, kita buka cabang dari cucian motorku ini. Tapi ya memang kamu kelola baik-baik. Kalau kamu sudah megang cucian motor satu, ya kamu nggak bisa ngojek lagi. Nah, singkat cerita akhirnya di bulan ke-7, Roni dan Dede membuka sebuah cabang yang letaknya ya lumayan jauh lah dari lokasi cucian motor yang pertama. Nah, akhirnya di situ Dede mengelola sendiri cucian motor dan dibantu oleh seorang tenaga kerja. Jadi Dede berdua lah, dia atur semuanya dan hitung-hitungannya sudah dihitung sama Roni. Uang modal yang ditanamkan Roni, nanti Roni ngambil fee ya, ngambil fee per bulan dari omset yang dihasilkan oleh Dede. Singkat cerita, 4 bulan berjalan cucian motor Dede
cucian motornya hampir sama ramai dengan cucian motor yang dikelola oleh Roni. Namun di sini Dedek yang seperti kebingungan mengatur atau mengelola manajemen keuangan. Nah, Roni yang seharusnya mendapat persen ya, karena sudah menanam modal di sana. Selama 4 bulan, sepeser pun Roni tidak mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkannya. Namun ya, di sini beliau juga nggak terlalu ambil pusing ya, mungkin karena baru 4 bulan lah, ya biarin lah. Yang penting cuciannya tetap jalan. Terus barang-barang yang dibeli dari uang Roni masih ada ya, jadi kalaupun tekor juga tekor-tekor dikit lah ya. Nah, akhirnya di bulan ke-6 Dedek datang lagi menemui Roni, mengatakan kalau sepertinya cucian motor yang dikelola oleh Dedek nggak benar, dia bilang ya. Pengunjung ramai tapi duitnya nggak tahu habis kemana. Nah, di sini Roni mengatakan ya, kalau itu bukan salah cuciannya, itu salahnya kamu. Kamu nggak bisa mengatur manajemen keuangan. Ya, kamu nggak bisa mengelola keuangan kamu ya, jadinya kayak gini. Ya, jadi di situ Dedek meminta maaf lah kepada Roni, mengatakan kalau ya udahlah Ron, kalau memang selama 6 bulan ini aku nggak bisa kasih kamu keuntungan ya, aku mohon maaf lah. Tapi aku minta waktu. Aku minta waktu dalam beberapa bulan ya, mudah-mudahan sambil aku belajar dari kamu mengelola keuangan di cucian motor, aku bakal lebih giat lagi, aku bakal lebih baik lagi lah. Ya, Roni juga nggak terlalu memusingkan ya, karena dia pure ya, benar-benar ngebantuin si Dedek untuk ya boleh dikatakan menopang perekonomian keluarganya lah. Nah, akhirnya sampai 1 tahun cucian motor yang dibuka Dedek sama sekali tidak terlihat kemajuan dalam finansial. Walaupun cucian itu ramai, tapi sama sekali kehidupan Dedek tidak berubah. Bahkan sekali juga karyawan dari si Dedek ya, datang ke tempat Roni untuk sekedar meminta sabun cucian. Ya. Dia bilang si Dedek nggak beli sabun. Nah, setiap ditanya lupa. Ya padahal memang Dedek nggak punya duit lagi buat ngebeli sabun. Nah, akhirnya setelah 1 tahun Roni juga sudah mulai jengkel lah ya, udah dikasih kesempatan ya, udah dibantu dengan baik-baik, tapi mungkin Dedek nggak sadar ya kalau orang prihatin dengan dia. Nah, akhirnya Roni memutuskan untuk menutup usaha yang dijalankan Dedek, karena selama 1 tahun Roni nggak ada 1 rupiah pun mendapatkan hasil dari modal yang ditanamkannya. Sedangkan cucian motor yang dikelola sama Roni ya, sudah menghasilkan beberapa cabang lagi. Nah, di situ mereka duduklah berdua bertemu dan mengatakan, ya udahlah Dek, mungkin kalau 1 tahun ya usaha kamu berjalan, tapi aku nggak melihat ya, perkembangan di dalam boleh dikatakan keuangan kamu lah. Ya. Sedangkan aku tahu, pembukuan aku lihat ya, sehari motor masuk ke cucian kamu hampir sama dengan cucian yang aku kelola. Oke lah, kalau aku masih hidup sendirian, nggak ada tanggungan. Kalau kamu punya 2 anak dan 1 istri, ya seharusnya kamu bisa mengelola mana untung, mana modal. Jadi ya untuk beli sabun aja kamu nggak bisa. Gimana aku mau minta keuntungan aku? Itulah, sekarang waktu sudah aku kasih, 1 tahun sudah berjalan. Ya sekarang ginilah, aku tutup aja lah cucian motor ini. Kalau enggak, aku kelola aja lagi. Aku ambil alih dan kamu kerja lagi lah. Ya, kamu kerja seperti biasa, kita bagi hasil lah. 1 motor yang kamu cuci, aku 5.000, kamu 5.000. Nah, di sini Dedek yang ternyata ya memang pribadinya sebenarnya nggak bagus. Jadi uang yang dihasilkan dari cucian motor itu ya, selain keluarganya yang boros nggak bisa mengatur keuangan, Dedek juga sering memiliki kebiasaan buruk. Dia masih sering berjudi, seperti hal yang dilakukannya waktu di pangkalan ojek. Nah, di sini Roni bilang ya, kalau kamu masih mencet kartu ya, bahasanya kalau judi itu ya, kalau kamu masih mencet kartu ya gimana duitnya mau ngumpul? Ya, namanya judi itu nggak ada yang menang ya, yang ada habis. Setahun kamu ngolah cucian motor, masa nggak dapat duit? Nah, di sini Dedek ya mengatakan ya maaf lah ya, aku salah, aku maaf ya, kalau kamu mau tutup nggak apa-apa lah, tutup, aku jadi karyawan lagi ya wes lah, nggak apa-apa. Yang penting ya, aku udah terima kasih banget sama kamu Ron, kamu udah mau bantu aku ya. Akhirnya mereka pun berdamai dengan keadaan. Akhirnya cucian motor itu dikelola lagi sama Roni, dan akhirnya ya
Roni sudah memiliki 4 cabang cucian motor, dan ya semakin hari ya hasil yang dikumpulkan dari 4 cabang itu semakin terlihat pesat. Sedangkan Dede sekarang kembali menjadi karyawan, ya dia cuma ngarepin hasil harian lah, gaji harian. Kalau sehari dia dapat mencuci 5 motor, ya berarti gajinya cuma 25.000. Nah, akhirnya di situ Dede juga mulai jenuh dan beberapa minggu Dede menghilang. Roni nggak tahu kemana, dan beberapa kali Roni mencari ke rumahnya. Istrinya seperti ketakutan, ya seperti ketakutan didatangi Roni, seolah-olah Roni ingin menagih hutang. Ya Roni cuma bilang, aku nggak nagih hutang kok, aku cuma mau nanya Dede kemana, kok udah hampir 2 minggu nggak pernah masuk ke cucian. Nah istrinya bilang ya nggak tahu, dia pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Aku tanya juga nggak dijawab sama dia marah-marah terus. Nah, singkat cerita akhirnya setelah hampir 3 minggu Dede nggak muncul ke cucian, dan di situ Dede muncul ke cucian dengan seperti memiliki semangat baru, gairah baru. Dia memanggil Roni dan meminta Roni untuk bicara 4 mata. Di sini Dede langsung tutup poin. Roni cerita, Dede langsung tutup poin mengatakan Dede ingin meminjam uang sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, di sini Roni mendengar nominal uang yang di tahun 2000-an itu 3,5 juta itu nominal yang cukup besar. Nah, Roni mengatakan emang buat apaan? Nah, kalau kamu mau minjem nggak pakai alasan, pasti kamu mau main judi. Enggak lah. Kalau kamu mau minta, aku kasih. Apalagi kalau buat sekedar buat belanja di rumah, buat jajan anak-anak kamu, aku kasih, nggak perlu kamu pinjem. Tapi kalau pinjemin kamu 3,5 juta, kamu nggak kasih alasan, ya maaf lah dek. Bukan aku nggak mau ngasih, aku tahu kamu pasti mau judi. Nah disinilah ya, Dede dengan rasa yang sangat yakin menceritakan uang 3,5 juta tadi ya, yang akan dipinjamnya akan dikemanain sama si Dede. Dia mengatakan, jadi selama 3 minggu dia nggak masuk, nggak datang ke cucian, dia berkeliling mencari informasi jalan pesugihan. Nah, akhirnya dia mendapatkan informasi dari salah seorang yang mengatakan kalau di salah satu tempat yang masih berada di Pulau Jawa, dia mengatakan di situ ada sebuah tempat atau satu titik gerbang dari Nyi Roro Kidul. Nah, kalau datang ke sana dengan membawa syarat atau dengan membawa sesajen, dapat bertemu dengan Ibu Ratu Kidul. Di situ kita bisa minta pesugihan. Nah, banyak orang yang sudah berhasil melakukan pesugihan itu. Jadi untuk biaya perjalanan, untuk persiapan di sana yang waktunya nggak tahu ya, sampai berapa lama sampai bisa bertemu dengan Ibu Ratu Kanjeng Roro Kidul. Nah, dia membutuhkan biaya sekitar 3,5 juta. Nah, dengan meyakinkan sahabatnya Roni tadi, Dede terus mengatakan kalau inilah mungkin satu-satunya jalan yang bisa membuat kehidupanku berubah. Aku capek, Ron. Ya kamu lihatlah, 1 tahun sama-sama kita ngelola sama-sama cucian motor. Nah, dari 1 tahun kamu sudah buka 2 cabang, sedangkan aku 1 tahun untuk bayar gaji karyawan aku 1 orang, untuk cuman beli sabun cucian motor aja aku nggak mampu, nggak tahu aku uangku habis kemana. Ya oke lah, ya, aku ngakuin. Ya oke lah, aku ngakuin, aku judi. Ya tapi nggak semua duitnya Ron, aku judi, nggak tahu, bablas, habis nggak tahu kemana. Nah, jadi di sini Roni kembali mengingatkan, ya kalau mau usaha tuh yang penting ikhtiar, niat, doa. Ya mungkin kamu ikhtiar kamu sudah ada, niat kamu sudah ada, doa kamu yang kurang. Kamu masih nyeleweng, kamu masih main judi, kamu masih mabuk-mabukan. Ya lihatlah, ya gimana cara aku ngatur keuangan. Kita boleh ya pelit untuk diri kita sendiri. Kita simpan, kita tabung untuk keluarga kita. Ya kalau kamu minjem duit untuk pesugihan, ya enggak lah. Sama aja aku dengan nyalah ya, sama aja aku dosa. Nah, sama aja aku mendukung kamu, membiayai kamu untuk berbuat yang enggak. Ya enggak lah. Kamu carilah pinjaman di tempat lain, aku nggak mau ngasih lah. Nah, di sini Dede yang memohon-mohon meminta kepada Roni, ya udahlah, aku jamin kamu nggak bakal ikut-ikutan. Aku yang tanggung dosanya. Ya anggap aja lah, aku pinjam ini bukan untuk pesugihan. Ya kamu tutup mata, pokoknya aku pinjam. Pokoknya kalau memang pesugihan ini nggak berhasil, ya udahlah, aku mau kerja di cucian kamu gratis sampai hutangku lunas. Kita hitung aja lah. Nah,
Ya, karena didesak terus, ditekan terus oleh sahabatnya ini. Ya, Roni juga berpikir ya masa bodoh lah. Ya, hidup-hidupnya dia, ya kehidupannya dia, ya serah dia lah. Pokoknya dia udah besar, dia juga memiliki tanggung jawab, ya mungkin inilah jalan terbaik untuk sahabatnya. Ya, jadi singkat cerita dipinjamkanlah uang 3,5 juta dengan sebuah pesan. Ya. Roni mengatakan di sini, dia hanya berpesan, ingat, seburuk-buruknya yang akan kamu lakukan, tetap ingat, ya, keluarga nomor 1. Jangan pernah ya, kamu tumbalkan keluarga kamu untuk pesugihan. Ya, aku tahu lah, walaupun aku nggak hobi tentang pesugihan, aku tahu lah orang-orang yang pakai pesugihan itu ya, orang yang menumbalkan nyawa seseorang, terutama keluarga dekatnya, anak, istrinya. Ya enggak lah, aku janjilah sama kamu. Kalau memang nanti aku ketemu dengan Ibu Ratu Roro Kidul, aku ingin tukar nyawa aja lah. Biar anak-anakku nanti makmur, ya biarinlah aku mati jadi abdi pesugihan, ya itu memang sudah takdirku, jalanku, yang penting keluarga aku nggak malu lagi lah. Anak-anakku bisa sekolah nggak kelaparan lagi. Ya udahlah, yang penting pesan aku kamu hati-hati. Dikasihlah uang 3,5 juta, Dedek pun berpamitan. Di sini setelah berpisah, kurang lebih Roni tidak bertemu dengan Dedek lebih dari 1 bulan, ya. Dan dia juga tidak tahu ya, kemana arah tujuan dari Dedek. Dia cuma mengatakan masih di Pulau Jawa dan ada 1 titik di situ merupakan 1 dari 10 pintu gerbang Nyi Ratu Roro Kidul. Nah, ya, setelah hampir 1 bulan lebih lah, akhirnya Dedek pulang. Dedek pulang ke kampung halamannya, dan ketika Dedek pulang, 3 hari sebelum Dedek pulang, kabar duka terdengar dari keluarga Dedek. Nah, anak bungsu dari Dedek meninggal. Anak bungsu yang baru berusia sekitar 4,5 tahun. Meninggal secara tiba-tiba dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Jadi Roni melayat ke rumah duka. Dia melihat kalau anak yang berusia 4 tahun itu meninggal seperti tercebur ke dalam air. Jadi wajahnya yang membiru dan bagian perutnya seperti membuncit. Ya gimana lah kalau kita melihat jenazah yang diketemukan meninggal tenggelam. Ya Roni mengatakan hampir seperti itu. Nah, di sini Roni langsung teringat akan sahabatnya Dedek, dan Roni juga sudah memastikan kalau Dedek benar-benar mencari pesugihan, dan jalan pesugihan yang diambilnya berhasil karena tumbal sudah jatuh. Jadi setelah jenazah anak dari Dedek yang berusia 4,5 tahun ini dikebumikan, 3 hari setelahnya Dedek pun kembali pulang. Begitu pulang, Dedek langsung menemui Roni, datang ke cucian motor, dan di situ Roni langsung marah. Sama sekali Roni tidak ingin melihat wajah Dedek dan tidak menegurnya. Seolah-olah Dedek di situ dikacangin lah, dicuekin. Jadi beberapa kali Dedek untuk membuka obrolan lah, ya, menegur dan menanyakan keadaan Roni. Tapi Roni diem aja dia, ya, karena dia tahu, dia sudah pesan, seburuk-buruknya yang kamu lakukan nanti, jangan pernah sekali-sekali kamu tumbalkan keluarga kamu. Ingat, keluarga nomor 1. Ya. Nah akhirnya karena Dedek yang buntutin terus, ya hampir seharian Dedek ngebuntutin, dan mereka pun akhirnya saling berbicara. Di situ Roni langsung mensekak Dedek, mengatakan, kamu sudah ingkar dengan janji kamu. Ya, aku katakan kepada kamu, uang yang aku pinjamkan, terserah kamu mau ambil pesugihan, kamu mau ngapain, tapi ingat, ya, seburuk-buruknya jalan yang kamu tempuh, jangan pernah kamu tumbalkan anak-anak kamu, keluarga kamu, istri kamu. Tapi apa? Kamu sadar nggak? Kamu tahu nggak? Anak kamu meninggal. Aku lihat jenazahnya. Nggak wajar. Di sini Dedek cuman terdiam, dan dengan wajah seperti orang yang nggak bersalah, dia cuma mengatakan, ya maaf lah Ron, kalau untuk urusan anakku meninggal ya mungkin ajalnya. Ya udahlah, ya, aku nggak mau debat sama kamu. Aku datang ke sini cuman untuk ngembaliin uang kamu yang 3,5 juta. Ini uang kamu yang 3,5 juta. Aku terima kasih sudah kamu pinjamin. Nah, disitulah ya, Roni melihat sikap Dedek yang sudah 180 derajat berubah. Mendengar kabar duka dari anaknya, Roni mengatakan, aku tahu anak kamu menjadi tumbal.
di sini Dedek cuman menjawab, ya udahlah, ya, mungkin anakku sudah ajalnya di situ. Ya nggak apa-apa, yang penting kakaknya dan ibunya nggak kelaparan lagi. Cuman itu yang dikatakan Dedek, lalu Dedek langsung pulang ke rumahnya. Nah, setelah kepulangan Dedek dari pergi entah kemana, ya, ke dunia mana dia masuk, ya, pulang dengan style yang sudah berbeda, seperti orang dapat lotre lah, ya, nggak tahu uang dari mana. Dia langsung pindah dari rumah kontrakannya, membeli sebuah rumah yang cukup besar pada saat itu. Ya memang rumah yang dibelinya tidak berada di kampung tempat tinggal mereka lama, ya, agak jauh lah keluar dari kampung itu, namun nggak terlalu jauh. Sama sekali Dedek ya, nggak pernah lagi mengunjungi Roni ke cucian motor. Nah, kurang lebih setelah 2 tahun setengah, akhirnya Roni yang selama ini menjomblo ya, sama sekali tidak berpikir untuk menikah lah ya, dengan usaha cucian yang semakin berkembang pada saat itu. Akhirnya Roni menikah. Nah, di acara pernikahan Roni lah, setelah sekian tahun, kurang lebih hampir 2 atau 3 tahun lah, mereka tidak saling tegur sapa. Bahkan ketemu pun cuma sesekali di jalan dan tidak saling menyapa. Nah, di acara pernikahan itulah ya, Dedek tiba-tiba datang dengan keluarganya, ya jelas lah ya, dengan mobil mewah. Di situ istri Dedek sedang mengandung anaknya yang sudah besar dan Dedek membawa ayahnya. Yang mana memang dari dulu ya, ayahnya Dedek ini ikut dengan Dedek. Ya, kemana-mana memang, walaupun hidup susah gimana pun, Dedek terus ingat lah dengan ayah, nggak mau dia ninggalin ayahnya. Jadi datanglah mereka ke sana dengan penampilan yang sudah seperti orang kaya beneran. Dengan mobil mewah, datang ke acara pernikahan Roni dan mengucapkan selamat. Disitulah mereka saling berjabat tangan dan boleh dikatakan yang namanya persahabatan. Ya, dengan permasalahan seperti apapun, yang namanya permasalahan pasti akan larut lah ya, pasti akan selesai lah. Apalagi ya cuman ini ya masalah ego aja lah, masalah pribadi lah sebenarnya. Nah, di sini ya Roni juga melihat kehidupan Dedek yang sekarang sudah berubah, dia juga udah senang lah melihat sahabatnya senang, dan akhirnya mereka di situ kembali ngobrol-ngobrol lah. Nah, di acara pesta itulah si Dedek banyak menceritakan perubahan dalam hidupnya. Di situ Dedek menceritakan sebagian kisah perjalanan dari pesugihannya di acara pernikahan Roni. Nah, jadi di situ mereka duduk di sebuah meja ya. Jadi cuman ada mereka berdua. Di acara pernikahan itu Dedek menceritakan tanpa Roni menanyakan ya, gimana caranya, gimana apanya. Dedek langsung menceritakan sendiri. Seolah-olah Dedek dengan secara tidak langsung lah mengajak atau mengiming-imingi kalau jalan pesugihan ini tidak bikin susah lah ya. Nah, di situ Dedek menceritakan semuanya. Jadi dia pergi ke sebuah pantai yang masih berada di daerah Jawa, di Pulau Jawa. Nah, di situ merupakan salah satu pintu gerbang dari kerajaan Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Ya, jadi menurut cerita ada 10 pintu gerbang untuk masuk atau menuju ke istana Ratu Nyi Roro Kidul. Nah, tempat yang didatangi Dedek ini salah satunya. Ya, Dedek cerita, dia sama sekali nggak tahu gimana caranya ngemanggil Nyi Ratu Roro Kidul itu gimana. Dia cuman dikasih tahu tempatnya di situ. Kamu bawa sajen ini, kamu bawa ini, kamu bawa ini. Nah, kalau cara pertama, kamu datang ke sana dengan semedi, duduk di sebuah batu karang besar, ya, menghadap ke laut. Kalau sudah 3 malam kamu bersemedi di sana dengan puasa geni, sosok Nyi Ratu Roro Kidul tidak muncul. Kamu rubah dengan cara kedua, dengan kamu menggunakan semua pakaian, mulai dari baju dan celana, menggunakan pakaian serba hijau, seolah-olah kamu menantang Nyi Ratu Roro Kidul. Di situ ya, di hari pertama ketika dia sedang tapa brata ya, sama sekali tidak ada respon. Malam pertama dilaluinya mulai dari jam 12 malam sampai pagi hari, tidak ada respon. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat dia memutuskan untuk melakukan cara kedua ya. Dia pergi mencari pakaian yang serba hijau. Nah, pada malam itu dia menggunakan pakaian serba hijau dan membawa sesajen yang cukup banyak. Di situ dia
di dalam hatinya dia cuma berniat, kalau memang tempat ini merupakan gerbang dari Ratu Nyi Roro Kidul, malam ini aku menantang Nyai. Aku ingin bertemu Nyai. Kalau memang Nyai berada di tempat ini, muncullah. Nah, jadi ketika ya dalam hatinya melapapkan kalimat itu terus ya, dengan semedi yang husuk, ya, di situ dia merasa seperti terpaan ombak yang tadinya dengan gemuruh yang sangat besar menghantam batu karang itu tiba-tiba seperti berhenti. Waktu seperti seolah-olah berhenti. Keadaan yang tadinya bising dengan suara angin dan deruan ombak yang menerpa karang tiba-tiba sunyi. Nah, disitulah dia membuka matanya dan seolah-olah dia melihat bagian dari lautan itu seperti berputar dan membentuk sebuah lubang. Nah, dari dalam lubang itulah, dari dasar laut itu, muncul paras seorang ratu. Dede mengatakan dia melihat paras ratu yang sama persis seperti yang ada di cerita-cerita. Sama persis seperti ada yang digambarkan. Namun sosok yang dia lihat kali ini adalah seorang wanita yang melebihi kecantikan yang seperti ada di lukisan atau di imajinasi orang-orang. Sosok ratu yang sangat cantik ya, dengan gemulai seperti dia keluar dari lubang itu dan terbang menghampiri Dede yang duduk di atas batu karang. Nah, namun di situ Ibunda Ratu Nyi Roro Kidul tidak sendirian. Ada sekitar kurang lebih 5 orang dayang-dayang di sebelah kanan dan 5 orang dayang-dayang di sebelah kiri mendampingi Ibunda Ratu. Di situ Dede ditegur oleh Ibunda Ratu dan Ibunda Ratu mengatakan, "Apa maksud kedatangan kamu datang ke rumahku dengan cara menantang seperti ini? Aku sudah cukup lama memperhatikan kamu di sini, tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan kamu. Apa yang kamu mau?" Nah, di sini Dede langsung mengatakan, "Mohon maaf Nyi, kalau kedatangan saya di sini mengganggu Nyai. Bukan maksud hati saya untuk menantang Nyai Ratu. Saya datang ke sini dengan cara baik-baik, namun Nyai tidak mau datang menghampiri saya. Tidak mau menerima salam saya, tidak mau menerima sajen yang saya bawakan. Saya datang ke sini berniat meminta pesugihan dari Nyai Ratu." Jadi kembali Nyai Ratu menjawab, "Apakah kamu tahu pesugihan yang aku berikan kepada kamu akan membuat hidupmu menjadi kaya raya? Namun apa yang dapat kamu berikan kepada aku?" Nah, di sini Dede mengatakan, "Apapun yang Nyai mau akan saya berikan. Bahkan nyawa saya pun saya berikan kepada Nyai kalau Nyai memberikan kekayaan kepada saya." Ya, Nyai Ratu mengatakan, "Kalau memang kamu menginginkan kekayaan, ya, kamu sudah yakin ingin mendapatkan kekayaan dari pesugihan yang akan kuberikan, kamu ingat, apa yang kuminta tidak boleh kamu tolak, dan suatu hari nanti ketika aku datang menjemput kamu, kamu harus siap. Nah, setelah kamu berdiri dari tempat ini, kamu melangkah pulang, kehidupanmu akan berubah dan kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari dan sesuatu yang tidak pernah kamu lihat selama ini." Nah, ketika Dede ingin melihat ke belakang, ya, melihat arah pulang, di situ Dede merasakan angin kembali bertiup kencang, suara ombak kembali berderu dan sosok Nyi Ratu Roro Kidul sudah tidak ada lagi di hadapannya. Nah, di sini Dede baru sadar dengan apa yang tadi terjadi. Ya. Dia baru kembali mengingat kata-kata dari Nyi Ratu Roro Kidul. Nyai Ratu akan mengambil apa yang Nyai mau dan Dede ya, akan dipanggil kapanpun ketika Nyai Ratu membutuhkannya. Nah, di sini dia dengan ketidaktahuannya dengan maksud kalimat itu, ya masa bodoh lah. Yang penting aku sudah dapat apa yang ku mau. Ya, jadi dia menceritakan itu semangat dengan Roni. Ya gitulah Mas. Jadi masa bodoh lah. Yang penting aku sudah ketemu dengan Nyi Ratu. Ya palingan nanti aku yang dipanggil sama dia, paling aku mati. Nah, jadi setelah Dede melakukan tapa brata pada malam itu, dia mengikuti apa yang disarankan oleh Nyi Ratu Roro Kidul. Dia langsung bergegas menuju jalan pulang dan tepat apa yang dikatakan oleh Nyi Ratu. Di jalan pulang, Dede melihat apa yang selama ini dia cari dan yang selama ini tidak pernah dilihatnya.
dia melihat tumpukan uang yang sudah diikat rapi, seperti ya uang pecahan 100 ribu ya, uang 100 ribuan yang sudah diikat. Satu ikatnya itu Dede bilang 100 juta. Ya, banyak sekali. Ya, di atas pasir itu banyak sekali berserakan, satu ikat, dan ketika dia melihat itu dia langsung bergegas mengumpulkan tumpukan uang itu. Nah, dia cuma dapat mengumpulkan 6 ikat karena ya kemampuan dia untuk membawanya. Nah, di sini dia mengatakan 6 ikat dari uang yang ditemukannya itu bernilai 600 juta. Dia langsung mencari tempat yang aman, dan menghitung uang itu. Nah, singkat cerita, dari pantai tersebut menuju ke jalan pulang, menuju ke rumahnya Dede, dia mulai merasa seperti ada yang aneh di dirinya. Yang tadinya kemana-mana dia nggak pernah diperhatikan orang, tapi ya, setelah dia bertemu dengan Nyi Ratu Roro Kidul, kehidupannya seolah-olah berubah. Yang tadinya, ya, mohon maaf sebelumnya ya, kalau orang menganggap dia ya boleh dikatakan nggak berguna lah, ya. Dari mulai penampilan, lusuh, ya, seperti gembel lah. Nah, di sini walaupun penampilannya belum berubah, masih menggunakan baju yang sama ketika dia pergi, orang-orang seperti ramah, orang-orang seperti menganggap Dede kenal, orang-orang seperti menganggapnya ya seperti orang hebat lah. Nah, di sini Dede heran lah, kok gini ya? Tadi waktu aku pergi dulu ya, aku duduk di sebelah orang aja, aku ajak ngobrol aja, orang itu pura-pura tidur. Nah, sekarang aku diajak orang ngobrol, aku disapa orang lah, dia bilang Mas. Dia bilang gitu sama Mas Roni ya. Nah, akhirnya ketika dia pulang ke rumah, dia mendapatkan kabar kalau anaknya meninggal dunia. Nah, ya, jadi Dede hanya menceritakan sebatas itu saja karena ya di acara pernikahan itu Dede nggak bisa cerita panjang lebar. Ya nggak mungkin lah ya pengantennya diculik untuk ngobrolin masalah pesugihan terlalu lama. Akhirnya Dede pun berpamitan pulang dan mengatakan kepada Mas Roni, "Yo wes Mas, lain waktu aku main ke cucian sampean. Nanti kita ngobrol panjang lebar lagi lah." Dan singkat cerita mereka pun akhirnya berpisah pada sore hari itu. Nah, di sini Dede yang sudah hampir 3 tahun lah ya menikmati kekayaannya, yang orang-orang kampung juga bingung, nggak tahu duitnya datang dari mana, duitnya nggak habis. Pokoknya ya kehidupan Dede sudah 1800 derajat lah, bukan 180 derajat lagi, sudah berubah drastis. Nah, di sini ya, setelah acara pernikahan dari Mas Roni, ya, dari keluarga Dede terdengar lagi sebuah berita duka. Ayah Dede meninggal dunia. Dan kejadian ayah Dede meninggal dunia ini cukup menarik simpati dari warga. Nah, ayahnya Dede ya, yang memang mengurus kolam ya. Dede memang punya tambak lele lah ya, tambak lele, ikan nila, dan banyaklah kolam yang cukup besar. Dan pada siang hari itu ayahnya dari Dede diketemukan tenggelam di dalam kolam yang tingginya cuma 1 meter. Nah, di sini warga berpikir ya, tinggi dari ayahnya Dede itu sekitar ya 170-173 cm. Namun bisa tenggelam dan meninggal di kolam yang cuma dalamnya 1 meter. Namun ya warga berpikir ya mungkin terkena serangan jantung atau ya ada penyakit lain lah, jadi jatuh ke dalam kolam dan meninggal dunia. Namun ya, ketika warga menemui jenazah ya, jasad dari almarhum, di situ orang melihat jenazahnya sama persis seperti jenazah dari almarhum anaknya Dede yang meninggal 3 tahun yang silam, dengan kondisi seperti orang sudah tenggelam cukup lama di dalam air. Nah, di sini Roni juga melihat kondisi jenazah dari almarhum. Di situ dia langsung menarik Dede. Ya, karena dia melihat kejadian ini sudah nggak wajar lagi. Dia mengatakan, "Dek, sudah aku bilang kan, kamu boleh, gila-gilaan kamu boleh. Terserahlah, kamu mau melakukan pesugihan, mau ngapain, tapi kamu ingatlah pesan yang kukasih. Jaga keluarga kamu, jangan kamu tumbalkan keluarga kamu. Sudah 2 anak kamu, ayah kamu. Bukan aku nggak tahu. Aku melihat dari ciri fisik dari kedua jenazah ini sama persis. Aku yakin ayah kamu meninggal menjadi tumbal pesugihan yang kamu lakukan." Nah,
di sini Dede nggak banyak bicara, dia cuman mengatakan ya udahlah, ini sudah ajalnya, ya nggak apa-apa lah, udah tua juga. Nah, Roni yang mendengar itu ya, sempat emosi dan pengen rasanya ngegampar si Dede. Tapi ya karena kondisi ramai dan kondisi di rumah duka ya, Roni cuma bilang, hati-hati kamu, nggak lama lagi kamu yang bakal mati. Nah, ya, Dede mendengar itu ya, dia cuma melirik seolah-olah Dede tahu apa yang dikatakan Roni itu bakal terjadi. Nah, akhirnya jenazah almarhum pun dikebumikan. Malam pertama dilakukan pengajian, membacakan Yasin dan tahlil. Namun di sini anehnya, acara pengajian, pembacaan Yasin dan tahlil untuk almarhum yang meninggal tidak dilakukan di rumah duka, tidak dilakukan di rumah Dede, melainkan di masjid. Dede mengatakan kalau malam itu kondisinya sedang tidak sehat, dia tidak mau diganggu. Jadi dia membiayai seluruh acara yasinan itu, tapi jangan di rumah saya, di masjid aja lah. Nah, jadi malam pertama sampai malam ke-7 yasinan dilakukan di masjid di dekat rumah Dede. Nah, di sini Roni ikut. Malam pertama dia datang sampai malam ke-7, tapi dia nggak melihat sama sekali Dede ada di sana. Seolah-olah Dede memang menghindari kegiatan yasinan itu diadakan di rumahnya, dan Dede pun ya seperti ya nggak mau ya, berdekatan lagi dengan ya boleh dikatakan ya, dengan syariat Islam lah. Nah, di sini Roni langsung mendatangi rumah Dede. Ya, rumah yang cukup besar, Roni langsung mengetok dan kebetulan Dede yang membuka pintu, mereka langsung berbicara. Ya, Roni yang sudah tahu lah ya, karena Roni yang boleh dikatakan membiayakan Dede pergi untuk nyari pesugihan, minjam duit sama Roni. Ya, Roni langsung tutup poin, Dek, sudahlah. Kalau bisa kamu akhirilah pesugihan kamu. Kamu mau nunggu siapa lagi? Siapa lagi yang mau kamu tumbalin? Anak kamu, istri kamu yang sedang hamil. Janganlah, Dek, kamu mikirlah. Ya, sekarang kamu sudah dapat apa yang kamu inginkan. Siapa lagi? Nanti ujung-ujungnya anak kamu mati, istri kamu mati, kamu yang bakal mati. Jadi buat apa kamu kaya? Nah, ya di sini Dedek barulah ya menangis dia. Roni bercerita, Roni mengatakan, Dedek menangis terseduh-seduh memeluk Roni dan mengatakan, iya Ron, aku udahin kok, aku udah tahu. Gak lama lagi aku mati, gak lama lagi aku dipanggil sama Ibu Ratu. Wah, ngawur kamu, istighfar, jangan ngomong sembarangan. Iya, perjanjianku sudah kamu dengarkan. Apa yang dipinta oleh Ibu Ratu tidak dapat aku tolak. Ketika Ibu Ratu membutuhkan aku, ketika Ibu Ratu memanggil aku harus siap. Sebenarnya sebelum orang tuaku, sebelum ayahku meninggal, Ibu Ratu datang. Dia mengatakan, meminta tumbal kepada aku karena perjalanan pesugihan ini sudah boleh dikatakan ya, tumbal pertama sudah habis dan harus mendapatkan tumbal kedua. Karena kekayaan yang aku dapatkan ya kamu lihat sekarang lah, berkecukupan bahkan lebih. Nah di situ ketika kehidupanku mulai lebih ya aku harus memberikan tumbal lagi ke Ibu Ratu. Ibu Ratu menanyakan siapa yang ingin aku tumbalkan dari keluarga kamu. Ibu Ratu menginginkan istriku yang sedang hamil, namun aku meminta ya, aku meminta kepada Ibu Ratu ditukar oleh nyawaku sendiri. Karena aku berpikir seperti ini, kalau istriku mati sedang hamil, siapa yang mengurus anakku, dan percuma aku hidup, percuma harta yang aku kumpulkan sekarang kalau istri dan anakku nggak dapat nikmatinya. Jadi aku meminta kepada Ibu Ratu, jangan ambil istriku, tukarkan dengan nyawaku saja. Nah, namun Ibu Ratu kembali mengatakan, apa yang aku pinta tidak dapat kamu tolak. Ingat. Nah, ya, di sini dia cuma mengatakan, ya udah, kalau memang Ibu Ratu menginginkan lebih, ya, lebih dari nyawaku, ya udahlah, aku rela menumbalkan ayahku untuk apa yang Ibu Ratu inginkan. Nah, jadi kesepakatan kami sudah terikat kembali. Ayahku menjadi tumbal dan suatu hari nanti, dalam waktu yang tidak akan lama lagi, Ron, aku akan dipanggil oleh Ibu Ratu untuk pergi mengabdi ke kerajaannya. Nah, disinilah ya, Roni meminta oleh si Dede ya, yaudahlah Dek, kalau kamu sudah tahu jalannya seperti itu, kamu lekaslah bertobat. Untuk apa lagi kamu tunggu?
Kamu sudah tahu, kamu bakal mati di belenggu pesugihan. Kamu sudah menumbalkan orang tua kamu sendiri. Astagfirullah. Di situ ya Roni mengucap dan Dedek pun ya disuruh Roni mengucap beristighfar, namun Dedek cuma diam ya. Satu kalimat yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Roni ini merupakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Dedek. Ya, Dedek mengatakan seperti ini. Ya udahlah Ron, ini ya menjadi pelajaran buat kamu juga. Ya, apapun yang kamu kejar, apapun yang kamu cari, kalau ya cuman sekedar mencukupi tapi tidak memenuhi, lebih baik nggak usah. Ya. Jadi di sini ya Dedek mengatakan seperti itu, maksudnya ya seperti ini ya, kurang lebih seperti inilah. Kalau apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan, ya, lebih seperti harta yang kita lebih dapat, ya, entah itu dari jalan pesugihan, entah itu dari cara merampok, entah itu dari cara menipu, tapi tidak memenuhi. Maksud dalam arti kata itu memenuhi itu ya menikmatinya. Nah, untuk apa? Nah, di sini Roni kembali mengingatkan, sebelum kamu mengambil jalan pesugihan, keputusan untuk ikut pesugihan itu kan sudah aku bilang, lebih baik kamu cari jalan lain, tapi kamu bilang inilah jalan hidup kamu. Beberapa kali aku ingatin kamu, Dek, ya udahlah, ini sudah jalan yang kamu tentukan. Ya, tapi ingat, jangan lagi-lagi kamu menukarkan nyawa kamu dengan nyawa anak atau istri kamu. Nah, Dedek mengatakan ya enggak lah, perjanjian tuh nggak bisa diundur lagi. Ya mungkin, ya, inilah yang bisa aku tinggalkan untuk anak yang ada di dalam perut istriku dan anakku yang sekarang, untuk biaya sekolah dan biaya hidupnya ke depan nanti. Nah, disitulah ya, Roni yang tahu kalau sahabatnya ini sudah nggak lama lagi nyawanya. Dia meminta maaf atas kesalahan selama mereka bersahabat, mulai dari sama-sama jadi tukang ojek. Ya. Roni menjadi bosnya lah di cucian motor. Ya sampai sekarang mereka bersahabat cukup baik dan cukup lama, dan Roni meminta maaf. Dibisikkan. Ya. Roni mengatakan dan dia masih ingat, Dek, istighfar Dek. Dek, istighfar, bertobat. Nah, sambil dilusnya ya, bertobat Dek. Kamu bukan temanku, kamu adik aku. Kamu bukan aku anggap orang lain lagi, kamu keluarga aku. Bertobatlah, bertobat. Mudah-mudahan ada jalan untuk kamu. Ya. Nah, tapi di sini Dedek sama sekali nggak menjawab. Dia cuma bilang, iyo mas, aku minta maaf yo. Kalau selama ini hidupku nyusahin kamu. Kamu tahu aku salah, tapi kamu selalu ngingetin aku, nggak pernah aku dengerin. Aku minta maaf yo mas. Nah, ketika Dedek ingin mencium tangan Roni langsung menariknya dan yowis lah, aku pulang. Singkat cerita, perpisahan hari itu merupakan pertemuan terakhir dari Roni dan Dedek. Di sini Roni mengatakan, kurang lebih sekitar 6 bulan mereka nggak ketemu dan dikabarkan Dedek sudah meninggal dunia. Meninggal dunia di dalam kamarnya. Jenazahnya pun ya seperti ayahnya, seperti anaknya yang dulu meninggal di usia 4,5 tahun. Wajahnya bengkak seperti orang tenggelam di dalam dasar sungai atau di dalam air ya, dengan perut yang membesar. Nah, ketika di pemakaman, istri almarhum Dedek menemui Roni dan mengatakan, Mas, aku minta maaf yo mas, selama ini keluarga kami sudah nyusahin Mas Roni. Sekarang ya mas tahulah ya, aku tahu ya, cuman mas yang tahu permasalahan keluarga kami, dan sama sekali mas aku nggak tahu kalau yang dilakukan Dedek selama ini adalah pesugihan. Dedek nggak pernah cerita sama aku, tapi di minggu-minggu akhir sebelum Dedek meninggal, aku tiap malam bermimpi melihat Dedek berjalan bersama seorang wanita. Ya seperti yang di dalam gambaran seperti Nyi Ratu Roro Kidul, berjalan menuju ke dalam lautan. Hampir setiap malam, bahkan sebelum malam Mas Dedek meninggal, aku mendengar seperti suara kereta dengan loncengnya berputar-putar mengelilingi rumah kami. Nah, disitulah aku baru sadar ya, dan aku tanyakan kepada Mas Dedek. Ya, dia mengatakan, ya mungkin malam ini malam terakhir. Nah, jadi malam itulah setelah Mas Dedek mengatakan seperti itu ya,
aku masih nggak percaya dan aku takut. Aku marah sama Mas Dede dan aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Malam itu aku menyesal sekali tidak dapat melihat ketika suamiku sakaratul maut. Aku pulang pagi hari dan aku melihat dia sudah terbujur kaku di tempat tidur. Nah, ya, jadi di sini Roni menyarankan kepada istri dari almarhum Dede, mengatakan ya sudahlah, ya, yang sudah-sudah, dan aku takut kalau pesugihan ini bakal nerus, pesugihan ini bakal panjang ceritanya. Aku nyaranin aja sama kamu cari orang yang paham. Kamu datang ke ulama, kamu datang ke guru, kamu datang ke ustadz, kamu ceritakan permasalahan ini. Gimana caranya kamu bisa terhindar dari pesugihan dari Nyi Ratu Roro Kidul ini. Karena harta yang kamu miliki sekarang ini adalah harta hasil pesugihan. Aku takut nanti anak yang kamu kandung, anak yang sekarang sudah mulai besar ini, ya, terkena dampak dari pesugihan. Bahkan kamu sendiri nanti. Ya. Nah, disitulah. Ya. Cuman Mas Roni nggak memantau lagi apa yang terjadi dengan istri almarhum Dede. Cuman Mas Roni tahu kalau rumah yang besar, harta yang banyak, mobil, semuanya dijual dan istri dari almarhum Dede nggak tahu kemana pindahnya. Ya mungkin pulang ke rumah orang tuanya. Di sini Mas Roni juga nggak mau cari tahu lebih lanjut. Namun kisah pesugihan yang dijalani oleh Dede ini merupakan sebuah pelajaran hidup bagi Mas Roni. Ya, di situ dia juga sempat menyesal dan dia juga mengkonsultasikan kejadian ini kepada guru spiritualnya. Dia mengatakan dia merasa bersalah, dia merasa berdosa karena awalnya dia sudah ragu meminjamkan uang 3,5 juta kepada Dede untuk modal pesugihan. Nah, ya, di sini dia mengatakan kepada gurunya dia ingin bertobat, dia meminta maaf. Nah, ya, jawaban dari guru spiritualnya itu ya, yang penting kamu sadar, kamu gak ikut-ikutan, dan kamu juga sudah mengatakan kalau untuk pesugihan uangnya gak kamu ikhlasin. Ya, kamu meminjamkan uang dulu kepada si Dede. Kamu berniat untuk membantu dia membuka usaha, bukan untuk melakukan pesugihan. Allahu a'lam apa yang terjadi sebenarnya. Itu cuman rahasia dari Allah SWT. Ya, kalau kamu ingat, kamu bertobat, kamu meminta maaf kepada Allah. Ya mudah-mudahan apa yang telah terjadi ini gak ada sangkut pautnya dengan diri kamu. Ya. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.